Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelum itu saya ingin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Alvin Kurniawan Rahman, bisa dipanggil dengan Alvin. Saya di sini diminta tolong sama teman-teman Khalaqah Ilmiah untuk mengisi salah satu materi mengenai desain. Sebelum itu saya mohon maaf karena di sini saya bukan sebagai seorang profesional, hanya saja ingin membagikan ataupun men-sharing beberapa pengetahuan saya mengenai desain. Ada dua materi di sini yang akan saya sampaikan. Pertama terkait tentang konsepsi warna, kemudian yang kedua tentang hierarki visual. Yang pertama terkait tentang konsepsi warna antara teori dan psikologi warna. Jadi sebelum itu, sebelum kita membuat suatu desain, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang konsep warna, karena warna merupakan komponen utama yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ada salah satu survei yang mengatakan bahwa sebanyak 80-90% seseorang ketika melihat suatu objek, maka yang akan dilihat pertama kali adalah warnanya, bukan dari segi bentuk ataupun yang lainnya. Oleh karenanya, warna menjadi sorotan utama sebelum kita mengetahui bentuk. Selanjutnya terkait tentang pengertian warna. Apa sih warna itu? Jadi warna itu awalnya adalah cahaya putih, yang kemudian dari cahaya putih tersebut akan tercipta spektrum, yaitu dari gelombang-gelombang. Kemudian terciptalah beberapa warna. Jadi pada dasarnya warna itu hanya satu, yaitu warna putih. Yang kemudian adanya gelombang lain yang membiaskan menjadikan warna-warna selain putih. Itu pengertian dari warna. Kemudian terkait tentang teorinya, jadi di sini ada beberapa tokoh yang memberikan pedoman ataupun mencoba untuk memvisualisasikan warna dari selain warna putih. Yang pertama ada dari teorinya Isaac Newton. Kemudian yang kedua ada teorinya Brewster. Yang ketiga ada teorinya Munsell. Dari teorinya Isaac Newton, kita mengenal dasar-dasar warna yang kemudian kita kenal dengan Michiko Hibino. Jadi Michiko Hibino itu berasal dari teorinya Isaac Newton. Ada warna merah, jingga, kuning, hijau, dan juga biru. Kemudian yang kedua ada Brewster. Nah, di teorinya Brewster ini, beliau mengkelompokkan beberapa warna menjadi 4 kelompok. Ada warna primer, yaitu warna dasar, sekunder, tersier, dan warna netral. Yang kemudian akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian teori terakhir, teorinya Munsell. Teori dari Munsell itu berbeda dengan Brewster ataupun Isaac Newton. Jadi menurut dia, warna dasar itu hanya ada merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, sedangkan warna sekundernya itu ada warna jingga, hijau tua, dan muda, kemudian ada biru tua dan hilang. Jadi lebih sedikit menurut Munsell. Selanjutnya adalah pengelompokan dari Brewster, warna dari Brewster. Jadi 4 kelompok di sini itu dibagi menjadi primer, sekunder, tersier, dan netral. Primer itu terdiri dari 3 warna saja. Ada warna merah, biru, dan kuning. Nah, kita bisa temui warna dasar ini, aplikasi dari warna ini pada print-printan, pada media cetak, atau yang kita kenal dengan warna CMYK. Jadi di print-printan itu dia menggunakan warna dasar itu untuk menciptakan warna-warna yang bervariasi, tapi dasarnya tetap dari 3 warna itu. Kemudian ada warna sekunder, yaitu warna campuran dari warna primer.
dengan proporsi 1:1. Contohnya, merah dicampur dengan kuning itu akan menghasilkan warna jingga. Nah, jingga di sini adalah warna sekunder. Kemudian biru dicampur dengan kuning itu menjadi warna ungu. Nah, ungu di sini adalah warna sekunder. Begitupun dengan biru, ketika dicampur dengan kuning maka akan terciptalah warna hijau. Nah, tersier itu warna campuran, yaitu warna campuran dari satu warna primer dicampur dengan satu warna sekunder. Contohnya di sini adalah saat kita mencampur warna kuning dengan warna jingga adalah warna sekunder, maka akan tercipta jingga kekuningan. Nah, jingga kekuningan di sini ini adalah warna dari tersier. Netral, kalau netral itu warna campuran dari ketiga kelompok sebelumnya dengan proporsi 1:1:1. Nah, hasil campuran saat kita bisa mencampurkannya dengan tepat, maka akan menghasilkan warna hitam. Nah, warna hitam di sini adalah warna netral. Atau bisa juga dengan menjadi warna putih saat kita bisa mencampurkannya dengan tepat. Selanjutnya, nah ini masih karena memang kebanyakan dunia desain itu menggunakan teorinya Brewster. Nah, dari sini saat kita sudah bisa memahami teori dari Brewster, nah teori Brewster di sini dia membuat sebuah roda warna yang kemudian dari roda warna tersebut akan menjadi pijakan kita ataupun pedoman kita untuk menciptakan sebuah karya. Yang pertama ada monokromatik. Nah, monokromatik itu hanya menggunakan satu warna saja. Nah, namun dengan satu warna ini kita bisa menciptakan sebuah karya. Nah, satu warna ini kita juga atur value dan saturasinya. Apa itu value dan saturasi? Yaitu kita mengatur sisi gelap ataupun sisi terangnya, tapi kita hanya menggunakan satu warna saja. Nah, kalau di sini contohnya yang kebetulan juga ini karyanya saya. Nah, di sini ini saya hanya menggunakan satu warna dasar biru. Namun dengan warna biru tersebut saya mengatur sisi gelap ataupun terangnya. Nah, di tengah ini kan di sini sisi terang. Semakin gelap, kemudian semakin gelap, akhirnya menjadi gelap di bagian langit paling atas. Saat kita mampu mengatur, atau kita kenal juga ini dengan gradiasi, dari satu warna gelap ke warna yang lebih terang, seperti itu. Kemudian yang kedua ada komplementari. Komplementari itu adalah perpaduan warna yang dimana dari dua warna tersebut itu sifatnya berseberangan dari roda warna. Kalau di sini contohnya kuning itu kan berseberangannya dengan ungu, ataupun hijau berseberangannya dengan warna merah. Nah, ini yang dipakai untuk menciptakan gambar seperti yang ada di samping. Seperti itu. Ini warna ungu, kemudian ada warna kuning. Nah, agar gambar kita tidak terlihat kaku, maka kita juga bisa mengatur sisi gelapnya. Di sini kan ada kayak bayangannya. Jadi ungu lebih ke gelap, itu sebagai bayangannya. Begitupun dengan warna kuning ini, jingga. Jadi kita tidak berpatokan sama warna kuning polos sama warna ungu polos. Tapi dasarnya tetap ini. Cuma kita agar lebih hidup, kita mengatur sisi gelap ataupun sisi terang. Nah, yang kemudian kita bisa mengatur bayangan ataupun cahayanya. Kemudian selanjutnya ada analogus. Analogus adalah perpaduan warna dengan mengambil tiga warna yang saling berjejer pada roda warna ini, pada roda warna ini. Nah, di sini kan ada warna ungu, ada warna biru keunguan, kemudian ada warna biru tua. Contohnya hasil karyanya ada di samping ini. Di sini ada sisi biru tua, biru tua. Kemudian di sini ada sisi ungunya. Nah, di sini ada sisi biru keunguan. Jadi dengan perpaduan yang pas akan menciptakan sebuah karya yang luar biasa. Oh ya, ini bisa dikenal juga dengan
flat design. Jadi karya 2 dimensi tapi kelihatan lebih hidup seperti 3 dimensi. Kemudian yang keempat ada triadik. Nah, triadik di sini dia menggunakan segitiga sama sisi untuk menciptakan, mengkombinasikan sebuah warna. Di sini contohnya ada warna kuning, merah, biru. Kita lihat dari segi 3 sama sisi ini, setiap sudut mengarah pada satu warna yang berlawanan. Ada merah, biru, kemudian kuning. Hasilnya seperti gambar di samping. Di sini ada sisi kuningnya, warna kuning, kemudian ada warna merah, dan ada warna biru. Kembali lagi ke sebelumnya, kita juga bisa mengatur bayangannya ini ataupun cahayanya. Jadi gak mesti harus polos. Kemudian yang terakhir ada tetrad. Nah, tetrad di sini yaitu teori perpaduan warna dengan mengambil 4 warna yang berseberangan dan kemudian membentuk 90 derajat. Contohnya seperti ini. Kuning berseberangan dengan ungu, jingga berseberangan dengan warna biru langit. Nah, biasanya seseorang yang memakai warna ini biasanya akan menciptakan karya yang lebih kompleks, yang memakai lebih banyak karakter. Nah, seperti hal ini. Ini kan banyak karakternya. Otomatis juga warnanya agar tidak sama dengan karakter yang lain, maka ya harus dibedakan. Jadi lebih kompleks. Kemudian, nah, setelah kita mengetahui tentang apa teorinya, di sini ada psikologi warna. Apa itu psikologi warna? Yaitu kita mengetahui bahwa warna itu juga memiliki sifat, warna itu juga memiliki arti, dan juga memiliki pengaruh terhadap psikis kita. Yang dimana sifat tersebut itu hasil dari pola pikir masyarakat ataupun kultur, sehingga terbentuklah suatu arti pada suatu warna. Di sini contohnya ada warna merah. Kita mengenal merah sebagai warna yang berani, yang memiliki kehangatan, memiliki power ataupun energi. Nah, dari sisi psikologisnya, merah itu mampu menstimulus ataupun merangsang, memberikan energi terhadap tubuh ataupun saraf kita. Itu warna merah. Psikologis warna merah, arti warna merah. Nah, kemudian warna selanjutnya ada warna biru. Jadi biru itu melambangkan suatu kepercayaan, keamanan, kebersihan, kooperatif, cerdas, dan teguh serta kedisiplinan. Salah satu contoh yang ada di Indonesia itu anggota Polri. Itu kan warna dasar mereka adalah warna biru yang memiliki arti akan memberikan keamanan untuk negara. Nah, secara psikologis, warna biru mampu memberikan ketenangan bagi psikis kita, sehingga hal-hal yang mengganggu pikiran kita itu akan hilang saat kita melihat warna biru. Kemudian warna selanjutnya adalah warna kuning. Nah, warna kuning itu sifatnya secara umum dia lebih ke ceria, semangat, optimis. Nah, dilihat dari sinar dari sinar matahari. Nah, sinar matahari itu kan saat pagi hari dia mampu memberikan energi semangat untuk kita. Oleh karenanya, makna dari semangat itu disematkan ke warna kuning. Kemudian secara psikologis, warna kuning mampu memberikan stimulus kepada otak dan kejernihan mental, serta dapat melahirkan ide-ide kreatif serta inovatif. Kemudian ada warna hijau. Warna hijau di sini kan dilambangkan dengan alam, karena memang alam ya warnanya hijau, sehingga memiliki arti sebagai kesuburan, kemudian kehidupan ataupun kekuasaan.
Kemudian warna selanjutnya ada warna coklat. Warna coklat di sini sama dengan warna tanah, sehingga bisa dikatakan, bisa dimaknai dengan kesederhanaan, keselamatan ataupun keamanan juga. Makanya ada patah, jangan memiliki sifat setinggi langit, tapi kita harus memiliki sifat seperti tanah, yaitu sederhana. Kalau langit kan itu tinggi, artinya sombong. Kalau tanah itu kan sederhana. Kemudian selanjutnya ada warna pink. Nah, warna pink ini kan lebih identik dengan feminim, lebih feminim, lebih kewanitaan. Jadi warna pink di sini disematkan ke sifat-sifat kewanitaan. Seperti halnya kayak romantis. Ya, romantis walaupun bisa juga cowok. Di sini kayak ada kelembutan, kemudian ada kecantikan, lemah lembut. Itu juga disematkan ke warna pink. Kemudian ada warna hitam. Nah, warna hitam di sini tuh lebih ke kesan yang memiliki kesan gelap. Contohnya kayak hampa, kemudian kematian, kegelapan, kebinasaan, kerusakan, kemudian kesedihan, kepunahan. Jadi lebih ke sisi gelap. Secara psikologis, walaupun warna hitam memberi kesan kepada sisi-sisi gelap, tapi juga dia mampu memberikan sebagai warna yang elegan. Makanya tak jarang juga kita sering melihat fashion itu lebih didominasi dengan warna hitam, karena warna hitam mampu menciptakan keeleganan. Kemudian yang terakhir ada warna putih. Nah, warna putih di sini itu kan kembali ke awal, yaitu dasar dari segala warna. Oleh karenanya dia masih sifatnya suci, masih bersih. Makanya dia memiliki arti bersih, suci, tepat, steril, kemudian adil, dan juga semacam dan sebagainya. Nah, secara psikologis, warna putih merupakan warna yang melambangkan juga sebagai kesederhanaan, keterbukaan, kejernihan pikiran ataupun hati kita. Kemudian selanjutnya terkait tentang hierarki visual, yaitu bagaimana kita mampu membangun harmoni dalam desain. Apa sih hierarki visual itu? Nah, hierarki visual merupakan salah satu teknik yang dimana memaksa penikmat ataupun audien untuk menangkap fokus ataupun menangkap pesan dari desain yang kita buat tanpa perlu kita menjelaskannya kembali. Jadi audien akan paham hanya melalui desain yang kita buat, tanpa perlu kita memahamkan mereka kembali dengan menerangkannya melalui visual, melalui audio, melalui bicara. Itu hierarki visual. Nah, ada beberapa komponen yang harus dipahami saat kita membuat desain dengan teknik hierarki visual. Apa saja komposisinya? Yaitu ada size and scale, yaitu yang berkaitan tentang ukuran. Kemudian ada color and contrast, yang berkaitan tentang warna. Kemudian ada negative space, yang bisa dikatakan lain dengan ruang bernafas. Kemudian ada elemen, yaitu tatanan ataupun susunan. Baik, yang pertama ada size and scale, yaitu ukuran. Saat kita melihat gambar di samping, maka kita akan lebih tertarik kepada gambar yang lebih besar. Karena kenapa? Kalau di sini kan paus. Nah, paus itu menjadi sorotan utama karena paus juga dalam desain, paus di sana menjadi representasi dari kehidupan nyata, yang dimana dia lebih besar daripada penyelam. Makanya kalau ukuran paus sama penyelam itu sama, maka itu kita tidak tertarik dengan gambar tersebut karena yang menjadi fokus utamanya adalah pausnya itu. Kemudian ada color and contrast.
yang memberikan tentang warna. Nah, pada kedua gambar tersebut sebenarnya pada dasarnya sama, yang dimana orang yang ada di tengah dia mengangkat tangan sebagai bentuk kegembiraan, bentuk kesenangan. Namun yang membedakan adalah pada gambar B, orang yang ada di tengah tersebut lebih diberi warna yang berbeda daripada yang lain, ataupun kita kenal dengan kontras, yaitu untuk memberikan informasi kepada kita bahwa warna apa yang menjadi fokus utama kita saat melihat gambar tersebut, bahwa gambar tersebut berbeda dengan gambar yang lainnya, orang yang lainnya. Jadi kita bisa langsung tahu pesan apa yang disampaikan langsung dari desainer kepada audiens. Kemudian ada negative space, yaitu atau kita kenal dengan ruang bernafas, ruang kosong. Nah, agar pesan kita lebih mudah tersampaikan, maka saat kita membuat satu desain, maka kita harus pahami terlebih dahulu ruang kosong yang kita harus beri nafas juga pada sebuah desain, yang dimana anggaplah kayak seperti gambar ini. Jadi tidak semuanya gambar yang ada di lingkaran harus full dengan gambarnya, full dengan objek. Nah, kayak gini nih, ini kurang tepat. Kemudian di remake menjadi gambar yang di sampingnya. Jadi disatukan antara gambar tangan yang besar dengan gambar yang tangan kecil dengan hati di tengahnya. Nah, ini lebih simple dan memberikan ruang bernafas untuk sekitarnya, dan memberikan tetap objek tersebut kelihatan lebih hidup. Kemudian yang terakhir ada alignment, yaitu yang berkaitan tentang tatanan. Saat kita melihat dua gambar di samping, gambar pertama, maka kita merasa kurang enak, merasa pesan yang ditampilkan itu tidak tersampaikan dengan baik kepada kita. Oleh karenanya di remake lah menjadi gambar yang di sampingnya itu, jadi kelihatan lebih tertata, dan juga pesan yang disampaikan itu akan tersampaikan dengan baik. Jadi itu yang berkaitan tentang tatanan. Jadi kita harus bisa menata objek apa saja yang akan menjadi media kita sebagai informasi untuk audiens. Ya, mungkin sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.